Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ila masyayikhina min ladun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan ila al-Imam As-Sanusi rahimahullah nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Insyaallah di malam yang penuh berkah ini 27 Ramadan kita akan malam ke-27 kan? Ya. Yang insyaallah juga malam Lailatul Qadar insyaallah. Amin ya Rabb. Kita akan menghatamkan kitab Ummul Barohin. Dan kita sudah sampai di pembahasan paling akhir. Di sini ini adalah salah satu ibda' dari Imam Sanusi rahimahullah yang tidak pernah atau yang belum pernah dilakukan ulama sebelumnya dalam satu kitab akidah begitu ya. Dimana di sini beliau menjelaskan bahwa seluruh usul-usul aqaid ya, sifat wajib bagi Allah, mustahil dan jaiznya, sifat wajib bagi Rasul, jaiz dan mustahilnya, ini semua sebetulnya terkandung di dalam satu kalimat, yakni kalimat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat tauhid. Kalimat apa? Tauhid. Sehingga nanti beliau akan mengatakan inilah rahasia kenapa kalimat ini meskipun pendek, ringkas dipilih sebagai apa? Password masuk surga. Asyhadu. Jadi la ilaha illallah itu terkandung di dalamnya apa? Seluruh usul-usul aqaid yang wajib diimani oleh umat Islam secara umum. Nah, biasanya para ulama itu menulis kitab akidah, tabwibnya itu ada 3 macam. Selain muqaddimah ya, selain muqaddimah, di bab inti ilmu kalam atau akidah itu ada 3 bab inti. Sebagian ada yang nambah 1 bab, cuman ya khilaf lafzi saja, khilaf dalam manhaj atau thariqah saja. Ada bab uluhiyah, kemudian atau ilahiyat, kemudian nubuat, kemudian sam'iyat. Ada yang merubah sam'iyat itu menjadi kauniyat dan kauniyat dan sam'iyat ditambah. Kauniyat dan sam'iyat. Seperti Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah, itu beliau menyendirikan menambah 1 bab yaitu bab kauniyat. Di mana di situ di bab kauniyat itu menjelaskan mengenai hal-hal yang kaitannya dengan makhluk-makhluk yang wujud yang ada di alam semesta ini. Dan itu dijelaskan oleh Al-Qur'an, oleh wahyu. Seperti misalnya penciptaan manusia, keberadaan malaikat, keberadaan jin, itu dimasukkan oleh Imam Al-Buti rahimahullah dalam bab kauniyat. Tapi ulama yang lain, dan ini yang lebih tahqiq sebetulnya, itu tidak perlu ditambah 1 bab kauniyat, tapi cukup dimasukkan ke dalam sam'iyat. Nah, Imam Sanusi tidak memasukkan bab sam'iyat dalam Ummul Barohin. Jadi beliau pertama ilahiyat kan, bahas tentang wujud Allah, sifat-sifatnya, wajib, jaiz, mustahil, langsung ke nubuat. Mana sam'iyatnya? Nah, sam'iyatnya itu sebenarnya sudah terkandung di dalam nubuat ini. Karena dengan kita mentasdik Nabi, otomatis kita mentasdik juga kullu ma ja'a minhu, atau kullu ma ja'a bihi al-anbiya, segala sesuatu yang dibawa oleh para nabi, termasuk diantaranya wahyu. Kira-kira. Nah, tapi nanti di bab paling akhir ini, yakni ketika beliau menjelaskan bahwa seluruh akidah-akidah pokok Islam terkandung dalam makna kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu nanti beliau akan menjelaskan bahwa usul-usul sam'iyat itu masuk juga di dalam kalimat Muhammadur Rasulullah. Oke, langsung aja bismillahirrahmanirrahim. Saya kasih garis besarnya dulu ya secara umum, saya kasih garis besarnya baru nanti kita masuk ke kitabnya. Di sini beliau ingin membahas mengenai makna dari kalimat la ilaha illallah. Illallah Muhammadun Rasulullah. Pertama, apa makna ilah? Apa makna ilah? Oke. Kata Imam Sanusi rahimahullah, makna uluhiyah. Makna uluhiyah adalah al-mustaghni an kulli ma siwah wal muftaqir ilaihi
kulli ma ada. Kullu ma ada illallah. Sehingga ketika kita mengucapkan, dan nanti beliau akan menjelaskan, ini termasuk ibda'nya beliau luar biasa itu. Nanti beliau akan mengatakan bahwa seluruh sifat-sifat wajib bagi Allah, jaiz mustahil, itu hanya terbagi menjadi dua makna saja. Imma dia itu maknanya itu atau masuk ke dalam makna al-mustaghni an kulli ma siwah, atau masuk ke dalam makna kedua yaitu al-muftaqir ilai kullu ma ada. Mustaghni an kulli ma siwah maksudnya apa? Tuhan itu adalah zat yang tidak butuh kepada siapapun. Wal muftaqir ilai kulli ma ada, dan semua selain Tuhan butuh kepadanya. Jadi makna uluhiyah itu apa? Tuhan tidak butuh kepada siapapun, dan siapapun selain Tuhan butuh kepadanya. Semua sifat-sifat Tuhan nanti, wajib, jaiz, mustahil, dan akan kita lihat nanti, itu masuk ke dalam dua makna ini. Ini ibda'nya beliau, luar biasa beliau di sini nanti. Nah, cuman kemudian diiktiraf oleh para ulama. Sebentar. Makna uluhiyah yang masyhur itu tidak seperti ini. Makna uluhiyah yang masyhur itu bukan al-mustaghniyan kulli ma siwah wal muftaqir ilaihi kullu ma ada, bukan seperti ini. Tapi makna uluhiyah yang masyhur sebagaimana dinukil Imam Bajuri rahimahullah, beliau mengatakan maksudnya uluhiyah adalah al-ma'bud bihaq. Apa? Al-ma'bud bihaq, yang disembah bihaq, secara hak. Sehingga, syuf, ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, takdirnya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Itu menurut pendapat siapa? Menurut yang masyhur. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang layak disembah secara hak illallah. Bahwa orang mengatakan ada orang menuhankan Yesus, ada orang menuhankan kaleng kerupuk, menuhankan pohon pisang, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, mereka menyebut itu Tuhan, tapi itu mujarrad asma, hanya penyebutan saja. Bukan betul-betul Tuhan yang hak disembah, kira-kira begitu. Sehingga makna masyhur dari la ilaha illallah apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Diiktiraf oleh para ulama semacam ini. Dijawab oleh Imam Bajuri, sebetulnya yang dikehendaki oleh Imam Sanusi itu adalah mentafsiri makna uluhiyah dengan tafsir lazimnya. Jadi makna uluhiyah bitafsir lazim. Maksudnya bitafsir lazim gimana? Maksudnya adalah Imam Sanusi rahimahullah memaknai uluhiyah dengan lawazim dari ma'bud bihaqqin. Syuf, Tuhan itu ketika dia berhak disembah, atau ketika Tuhan itu ketika Tuhan itu adalah Tuhan yang layak disembah, maka otomatis karena hanya dia yang layak disembah, maka dia tidak butuh kepada siapapun, dan siapapun selainnya butuh kepada dia. Berarti makna yang dipilih Imam Sanusi ini makna apa? Makna lazimnya. Mana lazimnya? Kira-kira begitu. Kata Imam Bajuri, sehingga tidak perlu diiktiraf. Kata Imam Bajuri begitu. Enggak perlu diiktiraf lah maknanya Imam Sanusi ini. Ini kan tafsir lazim saja. Nah, penjelasan ini kemudian dikomentari oleh Al-Muhaqqiq Al-Allamah Sa'id Faudah. Beliau mengatakan makna al-mutabaqah min al-uluhiyah adalah wajibul wujud. Apa? Wajib al-wujud. Syuf, ini penting sekali. Dan bagus sekali penjelasannya. Di dalam mantik kan kita mengenal ada dalalah dalalah mutabaqah kan. Jadi makna mutabaqah dari uluhiyah itu apa? Kata Syekh Said Faudah, maknanya adalah wajibul wujud. Ini makna mutabaqah yang asli ini. Dan justru nanti kata beliau, al-ma'bud bihaqqin ini memang makna uluhiyah, tapi dia makna far'i. Makna far'inya. Makna aslinya wajibul wujud. Kenapa? Pertanyaannya, sebelum Allah menciptakan makhluk, ada yang nyembah belum? Belum ada yang nyembah. Artinya sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah sudah Tuhan belum? Sudah Tuhan. Kalau kamu mentakdirkan makna al-ma'bud bihaqqin, makna ilah atau makna uluhiyah itu sebagai al-ma'bud bihaqqin, lah sebelum dia ada yang nyembah bagaimana? Apakah dia belum ilah? Lah ya, Allah itu loh. Paham ya? Kan punya tasawurnya kan? Allah itu kan sudah ilah sebelum menciptakan makhluk. Berarti sebelum disembah,
bihaqqin au bi ghairi haqqin, itu berarti apa? Sudah Tuhan. Sehingga makna asli dari apa namanya? Uluhiyah itu apa? Wajibul wujud. Itu makna paling aslinya. Lah semua makna ini itu lawazim dari wajibul wujud. Karena dia wajibul wujud, maka dia yang paling layak disembah. Karena dia paling layak disembah, maka dia tidak butuh kepada siapapun dan siapapun butuh kepadanya. Paham? Nah, oke, dah. Ini faedah sedikit aja. Nah, sekarang kita coba menjelaskan bagaimana bisa makna la ilaha illallah yang oleh Imam Sanusi dikatakan maknanya itu makna uluhiyah adalah al-mustaghni an kulli ma ila akhir. Ini bagaimana bisa semua sifat-sifat wajib, jaiz, mustahil itu masuk ke dalam makna ini. Kata Imam Sanusi rahimahullah, la ilaha illallah itu kan maknanya ada dua bagian. Pertama, mustaghni an kulli ma siwa. Oke, saya nggak hafal juga, jadi harus lihat contekan. Jadi kata beliau, makna bagian pertama itu adalah istighna'uhu an jami'i ma siwa. Istighna'uhu an jami'i ma siwa. Allah tidak butuh kepada siapapun selainnya. Allah nggak butuh kepada siapapun, titik. Dari sini, maka kita wajib mensifati Allah dengan sifat wajibul wujud. Apa? Wajib al-wujud. Kenapa? Karena kalau sampai Allah tidak wajibul wujud, berarti mungkin dong. Pilihannya kan cuma dua. Sesuatu yang wujud kan cuma dua kan? Imma wajib, imma mungkin. Nggak ada wasitoh. Nggak ada wasitoh bainal mungkin wal wajib. Maka pilihannya kalau Allah tidak wajibul wujud, maka laula dzalik fawujuduhu mungkin. Sesuatu yang wujudnya mungkin, kemarin sudah kita jelaskan, sesuatu yang wujudnya mungkin butuh kepada muhdits. Berarti apa? Yaftakir ila muhdits. Kalau iftikor kepada muhdits, berarti dia tidak istighna dong. Iftikor itu lawannya istighna. Paham ya? Karenanya istighna an jami'i ma siwah itu berarti mengharuskan Allah itu wajibul wujud. Karena kalau sampai tidak wajibul wujud, berarti Allah mungkinul wujud. Kalau mungkinul wujud, berarti dia iftikor. Yaftakir ila muhdits. Kalau dia iftikor, berarti tidak istighna. Maka Allah wajibul wujud. Satu. Yang kedua, wajib qidam atau qadim. Kenapa? Karena kalau sampai tidak qadim, berarti hadis dong. Ya kan? Sesuatu yang wujud kan imma wujudnya qadim, imma hadis. Ada nggak wasitoh? Nggak ada. Laulahu, maka apa? Lakana hatisan. Dan hadis butuh kepada muhdits. Kembali lagi, iftikor kepada muhdits. Kalau iftikor kepada muhdits berarti apa? Tidak istighna. Kemudian yang ketiga, baqo. Kenapa harus baqo? Karena kalau tidak baqo, maka mungkin. Kenapa kok mungkin? Kenapa kok kalau tidak baqo kok mungkin? Kenapa coba? Kan wajib itu artinya sesuatu yang akal tidak bisa membayangkan atau akal tidak bisa membenarkan ketiadaannya kan? Ya kan? Wajibul wujud itu artinya zat yang akal kita atau sesuatu yang akal kita tidak bisa membayangkan ketiadaannya, dia harus ada. Maka kalau sampai dia tidak baqo itu artinya apa? Mengalami ketiadaan. Ketika dia sampai mengalami ketiadaan, berarti wujudnya mungkin dong. Iya dong, kalau tidak baqo berarti dia mungkin. Kalau mungkin berarti butuh kepada muhdits. Kembali lagi, kalau butuh kepada muhdits, iftikor, berarti tidak istighna. Berarti Allah wajib baqo. 4. Masuk juga mukhalafah lil hawadis. Kenapa? Kalau sampai mumatsalah lil hawadis, berarti lahu ahkamul hawadis. Kemarin loh, ingat nggak? Bahwa tidak ada perbedaan antara satu mungkin dengan mungkin lain, satu hadis dengan hadis lain. Ketika Allah sedikit saja memiliki sifat hawadis, maka hukum hawadis harus nempel juga pada Allah. Lau matsalal hawadis. Apa? Lau matsalal hawadis lakana haditsan mithlaha. Maka Allah juga hadis. Kalau hadis butuh muhdits, tidak iftikor berarti.
tapi muftaqir. Yang kelima, masuk juga qiyamuhu binafsihi. Masuk juga qiyamuhu binafsihi. Kenapa? Kenapa wajib masuk qiyamuhu binafsihi? Karena kalau sampai Allah, kan qiyamuhu binafsihi kemarin maknanya ada dua. Ya kan? Qiyamuhu binafsihi yakni la yaftaqiru ila mukhassis au ila mahal, ya kan? Al-munazzah anil mahal wal mukhassis. Kalau sampai Allah tidak qiyamuhu binafsihi, berarti nanti Allah apa? Yaftaqir ila yaftaqir ila mahal wa mukhassis. La iftiqar berarti tidak istighna. Lah sampai sini ada catatan, coba perhatikan. Kalau Allah tidak qiyamuhu binafsihi, berarti Allah yaftaqir ila mahal wa mukhassis. Ini kan sebetulnya kalimat ini itu nafsu kalimat istighna'uhu an jami'i ma siwah kan? Ya dong. Di awal kita sudah mengatakan bahwa Allah itu la ilaha illallah, uluhiyah itu maknanya mustaghnian kulli ma siwah. Bagian pertamanya. Istighna an jami'i ma siwah. Terus kita mengatakan dari sini berarti Allah harus qiyamuhu binafsi. Padahal qiyamuhu binafsi maknanya lawan dari qiyamuhu binafsi maknanya yaftaqir ila mahal wa mukhassis. Ini kan sebetulnya nafsul makna. Bagaimana bisa Anda beristidlal sesuatu binafsihi? ya dong. Ya. Sama saja Anda beristidlal sesuatu binafsihi. Istidlalu syai' binafsihi. Wah, ini batil ini istidlal semacam ini. Maka dijawab tidak. Istighna'uhu an jami'i ma siwah ini a'am daripada qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi ini akhos. Berarti kita sebetulnya sedang beristidlal untuk yang am menggunakan yang khos. Itu boleh. Beristidlal untuk yang am, istidlalnya pakai yang khos, boleh. Jadi saya mengithbat yang am dengan cara saya menunjukkan yang khosnya itu ada. Ketika khosnya ada maka amnya ikut ada. Kira-kira begitu. Oke, kemudian yang keenam. Yang keenam adalah at-tanazzuh anin naqais. Allah itu harus disucikan dari segala yang kurang, kecacatan-kecacatan. Dari sini berarti wajib masuk 3 sifat. Apa itu? Sama, basor, dan kalam. Kenapa? Kalau sampai Allah tidak disifati dengan sama, basor, kalam, berarti Allah disifati dengan sebaliknya. Apa itu? Summun, umyun, bukmun. Lah mensifati Allah dengan summun, umyun, bukmun itu naqais. Kalau Allah itu disifati dengan sifat naqas, berarti Allah butuh kepada sesuatu yang bisa menghilangkan naqisnya. Maka yaftaqir ila man yunazzihuhu an naqais. Berarti Allah butuh dong kepada sesuatu selainnya yang bisa menghilangkan naqaisnya, kekurangan-kekurangannya. Iftiqar itu tidak istighna, mustahil. Kemudian yang ketujuh, masuk juga at-tanazzuh anil aghrad fil af'al wal ahkam. Anil aghrad fil af'al wal ahkam. Allah harus disucikan dari tujuan-tujuan. Jadi nggak mungkin hukumnya Allah memiliki tujuan, gharad, ilah, ghaiyah. Nggak mungkin fi'lunya Allah, perbuatannya Allah punya gharad. Jadi Allah menciptakan alam semesta, menciptakan manusia, menciptakan jin. Kita nggak boleh mengatakan, oh Allah menciptakan alam semesta, menciptakan makhluk, manusia dan jin, tujuannya untuk ibadah. Enggak. Itu seolah-olah kamu mengatakan bahwa Allah itu punya tujuan untuk disembah, karenanya Allah menciptakan manusia. Ini kekurangan. Jadi perbuatan Allah seolah dikoyiti oleh tujuan. Padahal Allah bisa saja mendapatkan tujuan tanpa wasitoh itu. Tanpa wasitoh. Berarti kalau tidak tanazzuh anil a'rad wal af'al wal ahkam, berarti iftiqar kan? Ya dong. Iftiqar pada penciptaannya itu kan, atau pada ahkamnya itu kan. Lah ya, kalau contoh-contoh ilah itu kan begini, kalau manusia itu ya. Saya kuliah. Kenapa saya kuliah? Biar dapat gelar. Berarti sebetulnya tujuan saya itu kan dapat gelar. Ini umum ya. Tentu kita semua lillahi ta'ala kan, dan
Kita semua lillahi ta'ala. Tapi maksudnya ini buat ini aja, litakribil paham aja, supaya ada gambaran bahwa kita kuliah tujuannya baris dapat gelar. Dapat gelar. Enggak, contoh, santai Riz. Contoh. Kita kuliah tujuannya dapat gelar. Atau gini deh, kita ibadah tujuannya dapat surga atau ridho Allah, kan begitu. Berarti aslinya, goyahnya apa goyahnya? Ridho Allah, atau surga, atau pahala. Bidadari, ya Riz? Bidadari. Nah, tapi kita nggak bisa mendapatkan bidadari itu langsung, atau nggak bisa mendapatkan surga itu langsung, kecuali kita butuh pada perantara, wasitoh. Apa itu? Ibadah, dan seterusnya. Belajar, dan seterusnya kan? Nah, pertanyaannya sekarang, kalau itu kamu samakan dengan perbuatan Allah, Allah menciptakan manusia untuk ibadah, itu sama dengan kamu mengatakan bahwa Allah tidak mampu, ya kan? Tidak, misalnya, kenapa Allah pengen menciptakan manusia? Karena pengen disembah. Kenapa pengen disembah? Karena supaya mulia. Oh, berarti kemuliaan Allah itu tidak terhasil kecuali harus menciptakan makhluknya dulu supaya dia disembah, supaya dia mulia. Wah, ini naqais, kekurangan. Kita sucikan dari Allah. Kira-kira begitu. Dan ini sudah kita bahas kemarin. Oke. Kemudian yang ke-8. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Apa? Fi'lu kulli mumkinin. Aw tarkuhu. Allah berkuasa melakukan apapun ya secara mutlak, hal-hal yang mungkin atau meninggalkannya, bebas bagi Allah. Allah mau melakukan atau mau meninggalkan. Kalau sampai Allah itu wajib melakukan yang mungkin atau wajib meninggalkan sesuatu yang mungkin, gitu ya. Wajib menciptakan misalnya Nabi Muhammad, misalnya begitu. Allah wajib menciptakan, nggak ada yang mewajibkan menciptakan Nabi Muhammad itu. Mungkin Nabi Muhammad itu irsalur rusul itu dalam kamus Ahlus Sunnah itu mungkin, bukan wajib. Khilafan li ba'dil mubtadi'ah. Sebagian orang mubtadi' mengatakan apa? Irsalur rusul itu wajib. Kalau kita enggak, irsalur rusul itu mungkin. Allah bisa-bisa saja menciptakan alam semesta tanpa rasul. Bahkan menciptakan alam semesta tanpa manusia bisa saja. Bahkan enggak menciptakan alam semesta sama sekali bisa saja. Itu tadi ya. Jadi kalau sampai Allah itu wajib melakukan sesuatu dari hal yang mungkin, berarti apa? Muftakir dong. Berarti Allah iftiqar ila syai'in liyukammilahu. Allah butuh kepada sesuatu supaya menjadi sempurna. Seolah-olah kalau tidak ada alam semesta, tidak ada nabi, Allah tidak sempurna. Enggak, Allah sudah sempurna tanpa makhluk. Nah, ini adalah 8 sifat gitu ya, atau 8 hal begitu ya, bukan hanya sifat, 8 mafhum, karena ini kan bukan sifat. 8 mafhum, ya kan? 8 mafhum yang masuk di dalam makna la ilaha illallah. Bagian pertama, istighna'uhu an jami'i ma siwah. Berarti ada berapa nih? Pertama sifat wajib, pertama sifat nafsiyah kan? Wajibul wujud sifat nafsiyah. Kemudian sifat salbi, ya qidam baqo mukhalafal hadis qiyamu bin nafsi. Wahdaniyahnya belum, wahdaniyah nanti. Kemudian masuk apa lagi? Sifat ma'ani, ya kan, sama basor kalam. Masuk sifat ma'ani, 3 sifat ma'ani. Sifat ma'ani yang lain masuk ke yang kedua nanti. Terus kemudian masuk apa lagi? Ini apa namanya? Bukan, jaiz terakhir kan? Ini apa namanya? Allah fi'lunya Allah, perbuatan Allah dibebaskan dari aghrad. Dan yang terakhir apa? Ini juga apa namanya? Sifat salbiyah juga. Terus habis itu apa? Sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah. Nah, makna yang kedua yaitu apa? Iftiqaru jami'i ma siwahu ilaih. Apa? Iftiqaru jami'i ma siwahu ilaih. Ini masuk, yang pertama adalah sifat hayah. Sifat apa? Hayah. Kenapa masuk sifat hayah? Allahu Akbar. Kenapa masuk sifat hayah? Karena kalau sampai Allah itu tidak disifati dengan sifat hayah, berarti disifati dengan sifat apa? Mati. Lah, sesuatu yang mati itu tidak bisa mewujudkan apapun. Lah, ketika tidak bisa mewujudkan apapun, berarti apapun tidak butuh kepadanya, iya dong. Padahal kita mengatakan makna uluhiyah itu Allah atau segala sesuatu selain Allah harus butuh kepada Allah. Kalau Allah mati, ya disifati dengan sifat mati, ya siapa, apa sesuatu yang dibutuhkan dari zat yang mati? Nggak ada.
Padahal Allah harus disifati dengan, atau Allah itu uluhiyah itu maknanya adalah segala sesuatu harus apa? Ayo butuh kepadanya. Hayah. Yang kedua adalah masuk kudroh. Kudroh dengan semua ta'aluk-ta'aluknya secara umum kepada mumkinat. Kenapa masuk sifat kudroh? Karena kalau misalnya Allah itu tidak disifati dengan sifat kudroh, berarti disifati dengan sifat sebaliknya. Apa itu? Al-ajzu, lemah. Lah, kalau Allah disifati dengan sifat lemah, siapa yang butuh kepada zat yang lemah? Padahal semua selain Allah harus butuh kepada Allah. Kira-kira begitu. Ini mirip-mirip kiasnya itu seperti itu. Kias istisnai. Jika Allah begini, maka lazimnya begini. Tapi masalahnya begini, maka konklusinya begini. Nah, kira-kira gitu. Kemudian yang ketiga, iradah. Ya, kenapa Allah harus disifati dengan sifat iradah? Ya karena kalau Allah tidak disifati dengan sifat iradah, berarti disifati dengan sifat apa? Mukroh, atau dipaksa, makruh, dipaksa. Lah, siapa yang butuh kepada zat yang dipaksa? Tidak ada. Padahal semua hal itu harus butuh kepada Allah. Maka Allah tidak boleh disifati dengan sifat mukroh. Kemudian al-ilm. Kalau Allah tidak disifati dengan sifat ilm, berarti Allah disifati dengan sifat jahil. Lah, siapa yang butuh pada zat yang jahil? Padahal semua hal harus butuh kepada Allah, maka Allah tidak boleh disifati dengan sifat jahil. Kemudian yang kelima, al-wahdaniyah. Al-wahdaniyah. Nah, ini benar. 4 sifat ini ya. Hayah, kudroh, iradah, ilm. Ini sebagai tambahan, jika Allah tidak disifati dengan sifat ini, atau jika tidak ada sifat ini pada zat Allah, maka tidak akan ada alam semesta. Laulam yattasif bihadhihi as-sifat lama wujida al-alam atau al-hawadis. Kenapa kok kalau Allah tidak disifati dengan 4 sifat ini, maka alam semesta tidak ada? Ya karena illatul iftiqar dari alam itu apa? Illatul iftiqar adalah al-huduth wal imkan. Ini panjang pembahasannya nih. Karena alam semesta itu kita sifati dengan sifat hudus dan imkan, itulah yang menyebabkan alam semesta ini butuh kepada Allah. Paham ya? Karena dia butuh kepada Allah, maka Allah harus disifati dengan sifat hayah, kudroh, iradah, ilm. Kalau tidak disifati dengan sifat ini, maka Allah nggak bisa menciptakan dong. Zat yang mati nggak bisa menciptakan. Zat yang tidak punya kekuasaan tidak bisa menciptakan, dan seterusnya. Maka Allah harus disifati dengan sifat ini. Karena alam semesta butuh kepada Allah, dan illatul ihtiyajnya, sebab dia membutuhkan adalah disifati dengan sifat hudus dan imkan. Allah tidak hudus, tidak imkan. Kira-kira begitu. Oke. Yang kelima adalah al-wahdaniyah. Al-wahdaniyah fil uluhiyah. Kenapa? Nah, kemarin sudah kita buktikan kan bahwa kalau sampai ada Tuhan selain Allah, apa kemarin lawazimnya? 2 Tuhan ini lemah. Ya kan? Kemarin kita buktikan alam semesta tidak ada sama sekali, dan itu menunjukkan bahwa 2 Tuhan ini lemah. Lazimah ajzuhuma. Kalau sampai tidak wahdaniyah ya maksudnya. Laulam yakun wahdaniyah la lazima ajzuhuma. Lau kana hunaka tsanin, kalau ada Tuhan selain Allah, la lazima ajzuhuma, maka otomatis kedua Tuhan itu akan ajaz, lemah. Lah, Tuhan yang lemah tidak dibutuhkan oleh siapapun. Padahal semua harus butuh kepada Allah. Kemudian yang keenam, hudutsul alam. Syuf, hudutsul alam masuk. Hudutsul alam. Kenapa kok makna la ilaha illallah juga memasukkan hudutsul alam? Karena kalau sampai alam itu qadim, syuf, lau kana qadiman lamahtaja ila syai'in. Apa? Lama ihtaja ila syai'in yujiduhu. Kalau alam semesta itu qadim, berarti alam tidak butuh kepada yang mewujudkan dong. Padahal tadi kita katakan semua itu harus butuh kepada Allah. Kok sampai ada satu hal yang tidak butuh kepada Allah? Mustahil. Maka alam nggak mungkin qadim. Kalau sampai dia qadim, berarti alam tidak butuh kepada Allah. Kira-kira begitu. Kemudian yang ketujuh adalah la ta'thira fi syai'in minal mumkinat. La ta'thira fi syai'in minal mumkinat.
Ini ya, la ta'thira fi syai'in minal mumkinat. Kenapa? Maksudnya hal-hal yang mungkin itu tidak memiliki dampak sama sekali. Api tidak bisa membakar dengan sendirinya, dengan kekuatannya, bitob'i au bil'illah, ya kan? Kemudian pisau tidak bisa memotong dengan sendirinya. Karena semua itu pernah terjadi. Maksudnya api tidak membakar pernah terjadi pada Nabi Ibrahim misalnya. Pisau tidak berhasil memotong terjadi pada siapa? Nabi Ibrahim juga kan. Ketika menyembelih Sayyidina Ismail itu tidak terjadi keterpotongan. Apalagi misalnya ya semacam-macam lah. Obat tidak menyembuhkan dan seterusnya. Mafhum ya? Karena kalau sampai misalnya ada satu hal mungkin yang memiliki takdir, ketika sampai ada satu hal mungkin punya takdir, berarti dia tidak butuh pada Allah. Padahal semua harus butuh pada Allah. Kok sampai ada takdir, berarti dia tidak butuh. Mustahil. Mafhum? Berarti ini memasukkan apa nih? Sifat apa? Yang hayah itu sifat ma'ani, ya kan? Qudrah sifat ma'ani, iradah sifat ma'ani, ilm sifat ma'ani, wahdaniyah sifat salbi. Ya. Sifat ma'ani ini juga memasukkan lawazimnya, yaitu apa? Ma'nawiyah, hal. Memasukkan hal juga. Sehingga tidak perlu dibahas. Dan semua mustahil, sekali lagi, kita tidak perlu bahas yang mustahil. Kenapa? Ketika yang wajib sudah kita itsbat, otomatis yang mustahil ikut. Jadi semua sifat wajib mungkin dan jaiz, wajib, mustahil dan jaiz masuk kan? Sifat wajibnya pertama nafsiyah. Nafsiyahnya apa? Wujud. Kemudian salbiyahnya qidam, baqa, mukhalafah lil hadis, qiyamu binafsi dan wahdaniyah. Terus kemudian sifat ma'aninya apa? Qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama basor kalam. Halnya otomatis masuk. Yang mustahil lawazim, selesai. Jadi dan ditambah lagi dengan kita ditambah lagi la ilaha illallah juga memasukkan apa? Alam itu hadis. Alam itu apa? Hadis. Allah harus disucikan dari segala tujuan-tujuan, ya kan? Sifat jaiznya juga diitsbat dan seterusnya. La ta'thiro, ini yang paling penting, la ta'thiro. Nah, enggak ada takdir di alam semesta ini. Hal mungkin tidak memiliki takdir, sehingga nanti Imam Sanusi akan mengatakan begini. Setelah beliau menjelaskan ini, beliau akan mengatakan bahwa maka perbanyaklah seorang muslim itu membaca kalimat la ilaha illallah dengan menghadirkan makna-makna ini semua. Jadi ketika kita membaca la ilaha illallah, itu langsung kita hadirkan bahwa Allah itu wajibul wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil haqqi, qiyamu binafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah ila akhir. Tidak ada hal atau Allah tidak butuh kepada siapapun selain Allah butuh kepadanya. La ilaha illallah. Mafhum ya? Langsung hakikat ini. Ini langsung apa? Langsung hakikat. Allahu Akbar. Nah, kemudian yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hah? Jadi dari la ilaha illallah itu tafsirannya langsung masuk ke mustagni itu. Mustagni an kulli masiwa. Apa kita mustagni an kulli masiwa? Ya. Istighna'u an jami'i ma siwah sama iftiqar jami'i ma adah. Apa? Iya, sehingga ketika mengucapkan la ilaha illallah, ini menurut Imam Sanusi ya, tadi udah saya jelaskan di awal sebetulnya. Mana uluhiyah itu apa? Mana uluhiyah itu menurut Imam Sanusi al-mustaghni an kulli ma siwah wal mustaqil ila kulli ma adah. Berarti ketika mengucapkan la ilaha illallah menurut Imam Sanusi maknanya adalah bukan. Apa gimana itu? Bentar. Pakai kalau menggunakan maknanya Imam Sanusi berarti ketika kita membaca la ilaha illallah itu maknanya adalah la mustaghniyan kulli ma siwah wa muftaqiran ilaihi kulli ma adah illallah. Itu maknanya. Kalau menurut ulama yang lain, pemaknaan masyhur la ma'budu bihaqqin illallah. Kalau menurut Syekh Faudah, makna mutabaqah uluhiyah itu adalah wajibul wujud, berarti la wajibal wujudi illallah. Itu udah saya bahas di awal. Tapi ini lawazimnya. Oke. Kemudian bagian yang kedua adalah wa Muhammadun Rasulullah. Nah, dengan kita mengisbat Muhammadun Rasulullah, berarti kita mengisbat segala yang datang dari Nabi. Ya kan? Khobar-khobar yang datang dari Nabi berupa wahyu. Di dalam Quran itu ada cerita para nabi, ya kan? Ada malaikat, ada jin,
ada hari kiamat, ada qadha qadar, berarti kita wajib mengisbat semua itu. Mengisbat semua itu. Sam'iyat masuk di sini nanti semuanya. Inilah alasan kenapa kalimat syahadat, ya kan? Kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dijadikan sebagai apa? Password. Dijadikan sebagai password orang masuk Islam. Nah, password untuk login, password masuk surga. Nah, oke, sekarang kita baca teksnya beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin wa yajma'u ma'ani hadhihi al-aqaid kullaha qawlu la ilaha illallah. Apa? Qauluhu la ilaha illallah. Qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata beliau, semua makna-makna aqaid, hadhil aqaid itu kembalinya kemana tuh hadhil aqaid? Ya semua pembahasan mulai dari awal kitab itu, hadhil aqaid itu loh. Mulai dari sifat wajib Allah, jaiz, kemudian mustahil, sifat wajib bagi Rasul, jaiz, mustahil, hadhil aqaid yajma'u makna hadhil aqaid qaulu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kenapa? Idh ma'nal uluhiyah istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu. Karena makna uluhiyah itu kata beliau istighna'ul ilah an kulli ma siwah. Bahwa Tuhan tidak butuh kepada siapapun selainnya. Waftiqaru kulli ma adahu ilaih, dan siapapun selain Tuhan butuh kepadanya. Maka fa makna la ilaha illallah, nah ini kata beliau, fa makna la ilaha illallah la mustaghniya an kulli ma siwahu wa muftaqiran ilai kullu ma adahu illallah taala. Oke. Amma istighna'uhu jalla wa 'azza an kulli ma siwah. Bentar. Amma istighna'uhu jalla wa 'azza an kulli ma siwah. Adapun ketidakbutuhannya Allah azza wa jalla an kulli ma siwah, dari segala sesuatu selainnya, fa huwa yujibu lahu ta'ala, maka itu mengharuskan Allah memiliki sifat apa? Al-wujud wal qidam wal baqa wal mukhalafah lil hawadits wal qiyam bin nafsi wat tanazzuh 'anin naqais. Wa yadkhulu fi dzalika wujubus sam'i lahu ta'ala al basar wal kalam, dan juga masuk ke dalam makna istighna itu tadi apa? Sifat sama basar kalam. Kenapa? Idz law lam tajib lahu hadhihi sifat lakana muhtajan ilal muhdits. Karena kalau Allah itu tidak memiliki sifat-sifat ini, berarti Allah itu butuh pada muhdits, awil mahal, atau butuh pada mahal. Kalau Allah tidak tidak qiyam bin nafas. Au man yadfa'u anhu naqais. Kalau Allah tidak tanazzuh anin naqais, berarti butuh pada man yadfa'u anhu an naqais. Butuh kepada sesuatu yang lain yang bisa menghilangkan cacatnya. Wa yu'khadhu minhu tanazzuhu ta'ala 'anil aghrad fi af'ali wa ahkami. Kemudian masih di dalam makna istighna itu tadi, itu memasukkan makna kita mensucikan Allah 'anil aghrad fi af'alihi wa ahkami. Mensucikan Allah dari semua tujuan-tujuan. Jadi Allah, af'alnya Allah, ahkamnya Allah tidak memiliki tujuan. Wa illa lazim iftiqaruhu ila ma yuhassilu ghardahu. Kalau kita tidak mensucikan Allah dari tujuan, maka Allah butuh kepada sesuatu yang lain yang dapat menghasilkan tujuannya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Allah menciptakan manusia untuk disembah. Kenapa butuh disembah? Supaya mulia. Berarti untuk Allah mulia butuh pada manusia dong. Nah, kaifa? Lo gimana? Wa huwa jalla wa azza al-ghaniyyu an kulli ma siwa. Apa? Al-ghaniyyu an kulli ma siwa. Allah tidak butuh kepada siapapun selainnya. Jalla wa azza, hadza muhim. Jalla wa azza, jalla itu maknanya adalah at-tanazzuh an kulli naqsin. Ketika kita diperintahkan, ketika kita menyebut nama Allah, maka kita disunnahkan untuk membaca apa? Jalla wa azza atau azza wa jalla. Apa itu jalla? Jalla itu maknanya adalah at-tanazzuh an kulli naqsin. Allah itu suci dari segala kekurangan. Azza maknanya adalah al-munfarid bi kulli kamal. Apa? Azza itu al-munfarid bi kulli kamal. Azza itu artinya Allah zat yang menyendiri di dalam memiliki kesempurnaan-kesempurnaan. Artinya segala yang sempurna itu hanya layak dinisbatkan kepada Allah. Kira-kira begitu. Jadi Jalla wa Azza itu sudah memasukkan apa? Inti dari tauhid juga sebetulnya. Loh iya, Jalla wa Azza memasukkan inti tauhid juga. Karena inti tauhid kan apa? Inti tauhid itu, atau inti dari tauhid itu adalah kita mensucikan Allah dari hal-hal yang kurang dan menisbatkan semua kesempurnaan hanya kepada Allah. Inti dari tauhid itu juga di antara intinya. Oke. Kemudian wa yu'khadhu minhu aidan annahu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in minal mumkinat aqlan wala tarkuhu.
Diambil dari makna istighna juga, Allah tidak wajib berbuat hal-hal yang mungkin, apapun itu, baik secara akal, aklan, secara akal. Nah, secara akli Allah tidak wajib apa? Tidak wajib berbuat sesuatu. Wala tarkuhu, tidak wajib juga meninggalkannya. Idh law wajaba alaihi ta'ala syai'un minha aqlan kathawabi mathalan lakana jalla wa azza muftaqiran ila dzalika syai' liyatakammala bihi gharduhu. Karena kalau sampai Allah kamu sifati wajib, oh Allah itu wajib, apa namanya? Allah itu kayak katanya orang Mu'tazilah kan meyakini bahwa Allah itu wajib melakukan shalah wal aslah kan, as-shalah wal aslah. Ya Allah itu harus adil. Harus adil itu artinya apa? Kalau ada orang taat, ya harus diberi pahala. Kalau maksiat ya harus diberi dosa. Loh, siapa Anda mewajibkan Allah? Siapa Anda mewajibkan Allah? Seolah-olah si orang ini manusia itu berbuat karena perbuatannya sendiri. Karena itu dia layak diberi pahala, diberi apa namanya? Balasan. Apa istilahnya? Nah, orang zaman sekarang itu apa? Reward. Padahal kita meyakini bahwa Allah itu wahdaniyah fil af'al. Manusia pun beribadah digerakkan oleh siapa? Oleh Allah juga. Lakana jalla wa azza muftaqiran ila dzalika syai' liyatakammala bi ghardu. Seolah-olah Allah butuh pada sesuatu itu agar dirinya menjadi sempurna, tujuannya menjadi tercapai atau sempurna. Idzla yajibu fihi fi haqqihi ta'ala illa ma huwa kamalun lahu. Kaifa wa huwa jalla wa azza al-ghaniyyu kulli ma siwa. Oke, wa amma iftiqaru kulli ma atau ilahi jalla wa azza fa huwa yujibu lahu ta'ala al-hayah wa umumul qudrati wal iradati wal ilm. Nah, ini yang pertama tadi sudah apa namanya? Yastaghni, istighna itu kan. Yang kedua iftiqar. Kalau iftiqar maka masuk sifat-sifat apa? Hayah, qudrah, iradah, ilm. Idh lawing tafa syai'un minha lama amkana ayyujada syai'un minal hawadith fala yaftaqiru ilaihi syai'. Kalau sampai Allah tidak punya sifat-sifat ini, maka Allah tidak akan mungkin mampu menciptakan alam semesta. Kalau Allah tidak mampu menciptakan alam semesta, maka alam semesta tidak butuh pada Allah. Kaifa? Bagaimana? Wa huwal ladzi yaftaqiru ilaihi kullu ma siwa. Padahal Allah itu zat yang segala sesuatu selainnya butuh padanya. Wa yujibu lahu ta'ala aidan al-wahdaniyah. Allah juga dengan iftiqar kulli ma adah ini masuk sifat wahdaniyah. Idz law kana ma'ahu tsanin. Kalau sampai ada Tuhan selain Allah fil uluhiyah yang menyamai, ya kan, lama iftaqara ilai syai'un liluzumi ajzihi ma hina idzin. Enggak ada yang butuh pada Allah, karena sudah kita buktikan kemarin bahwa ketika ada dua Tuhan, dua-duanya kita buktikan apa? Lemah. Dua-duanya lemah. Kaifa wa huwa alladzi yaftaqiru ilai kullu ma siwa. Bagaimana mungkin padahal Allah ladzat yang segala selainnya butuh padanya. Wa yukhadhu minhu aidan hudutsul alam bi asrihi. Masuk juga dalam iftiqar alam semesta hadis. Idz law kana syai'un minhu qadiman lakana dzalika syai' mustaghinan anhu ta'ala. Kalau sampai ada yang qadim, maka dia tidak butuh pada Allah. Kaifa wa huwa alladzi yajibu an yaftaqira ilai kullu ma siwa. Bagaimana mungkin padahal segala sesuatu selain Allah butuh padanya. Wa yukhadhu minhu aidan annahu la ta'thira li syai'in minal kainati fi atharin ma. Dari sini juga kita ngambil kesimpulan bahwa segala sesuatu selain Allah yang berupa alam semesta atau makhluk itu tidak memiliki athar sedikit pun. Kenapa? Wa illa lazima ayyastaghniya dzalikal athar an maulana jalla wa azza. Kalau enggak begitu ya berarti nanti ada yang tidak butuh lagi pada Allah karena dia dengan sendirinya bisa memberi athar, memberi takthir. Kaifa wa huwa alladzi yaftaqiru ilai kullu ma siwa umuman wa ala kulli halin. Dong semua itu secara umum dan setiap saat, setiap kondisi butuh pada Allah. Hadza in qaddarta anna syai'an minal kainat yu'athiru bi tab'ihi. Ini kalau kamu menganggap bahwa ada sesuatu di alam semesta ini yang bisa memberi dampak bi tab'ihi secara tabiat. Amma in qaddartahu mu'athiran bi quwwatin ja'ala Allah fihi kama yaz'umuhu katsir minal jahala fa dzalika muhal aidan. Syuf. Ini penting. Dalam masalah ta'thir wal athar ini ada 4 mazhab. Ada berapa? Ada 4 mazhab. Mazhab pertama mengatakan bahwa alam semesta atau apapun yang ada di alam semesta ini, api, segala macam, itu memang punya kekuatan pada tabiatnya. Secara tabiat dia punya kekuatan, sehingga api memang bisa membakar dengan kekuatannya sendiri. Hadza kufrun bil ittifaq. Orang yang meyakini semacam ini secara ittifaq dikatakan kafir. Sekali lagi, yakin ya, bukan ngomong. Ini beda, harus kita bedakan nih. Kalau ada orang ngomong,
ya ada api loh, awas kebakar. Itu bukan berarti terus dia meyakini bahwa api bisa membakar. Nggak bisa begitu. Karena dalam isti'malul alfaz itu banyak menggunakan majas. Banyak menggunakan majas. Maka kita nggak bisa menghukumi orang mukmin yang ngomong api membakar berarti dia iktikad bahwa api itu betul-betul membakar bitopihi. Tidak. Korinahnya apa korinahnya? Korinahnya apa? Iman. Dia mukmin kan? Lah iya, dia kan mukmin. Terus dia ngomong api membakar, maka wajib kita takwil. Kenapa? Karena ada korinah. Apa korinahnya? Yo imannya itu. Mafhum ya? Nah, itu madzhab pertama. Madzhab pertama meyakini bahwa api membakar bitab'ihi. Kufur bil ittifaq. Madzhab kedua meyakini bahwa api tidak membakar dengan sendirinya, tapi api itu oleh Allah diberi kekuatan. Bil quwwatil muda'ah. Jadi Allah memberi kekuatan pada api sehingga api itu bisa membakar. Artinya mereka meyakini bahwa yang membuat api bisa membakar ya Allah. Dengan cara apa? Diberi kekuatan sehingga api itu bisa membakar. Ini nggak sampai kufur. Atau ya sebetulnya khilaf, tapi pendapat yang sahih mengatakan tidak kufur. Hanya bid'ah saja. Hanya bid'ah. Yo bid'ah itu nggak hanya lah ya. Bid'ah itu nggak hanya lah. Yo bid'ah gitu ya. Nggak usah ditambah hanya. Bid'ah. Yang ketiga, orang yang meyakini adanya talazum akli antara api dan membakar, antara athar dan mu'athir ini. Api membakar, pisau memotong, dan ada talazum akli. Ingat, talazum akli. Talazum akli itu bukan dia bisa membakar dengan kekuatannya, bukan. Talazum akli saja. Seperti begini talazum akli itu. Seperti kalau dia itu bapak, berarti punya anak, talazum akli. Bukan sebab akibat. Talazum akli itu macam-macamnya kan banyak kan, nggak mesti sebab akibat. Nah, ketika orang meyakini bahwa antara athar dengan mu'athir itu ada talazum akli, sehingga tidak mungkin infikak, tidak mungkin takhalluf, tidak mungkin terpisah itu. Artinya, ya kalau api pasti membakar, talazum akli. Apakah kamu meyakini bahwa api punya kekuatan? Enggak. Talazum akli saja itu, secara akli semacam itu. Nah, falasifah meyakini semacam ini. Apakah kufur? Tidak kufur. Dia hanya bodoh saja. Orang ini bodoh. Tapi kebodohannya itu kebodohannya ini bisa menyebabkan dia kufur. Kenapa? Karena bisa saja nanti dia itu mengingkari mukjizat. Karena mukjizat itu membuktikan, dengan mukjizat terbuktikan bahwa tidak ada talazum akli antara api dengan membakar. Nyatanya Nabi Ibrahim di dalam api tidak terbakar. Nah, ketika orang itu punya falsafah yang meyakini bahwa ada talazum akli antara api dengan membakar, ketika dia melihat fakta mukjizat, bisa-bisa dia mengingkari. Nah, ketika dia ingkar kepada mukjizat, dia kufur. Jadi kufurnya bukan karena meyakini ada talazum akli, tapi kufurnya karena apa? Ingkar mukjizat. Yang keempat, nah ini firqah najiyah, firqah ahlussunnah, ahlul haq meyakini bahwa takdir itu hanya dimiliki oleh Allah, yang bisa takdir itu hanya Allah. Tidak ada selain Allah yang memberi takdir, memberi dampak, gitu ya. Ini firqah najiyah, ya, ahlussunnah secara umum. Tapi dengan keyakinan semacam ini, kita tidak menafikan perintah syariat untuk iksabu al-asbab. Ini penting ini. Ini penting. Dengan kita meyakini semacam ini, itu tidak menafikan bahwa Allah tetap memerintahkan kita untuk iksab, untuk kasab, untuk usaha, untuk ikhtiar, kira-kira begitu. Kalau bahasanya Imam Asy'ari, yo kasab, untuk kasab. Jadi kalau Anda lapar, yo makan. Walaupun Anda dengan makan itu Anda tetap meyakini bahwa yang mengenyangkan itu siapa? Allah. Tapi tetap wajib makan kalau Anda lapar. Kok sampai Anda lapar tidak makan? Ya kan? Karena meyakini enggak, Allah bisa saja membuat saya kenyang tanpa makan. La ilaha illallah. Dosa Anda, maksiat. Anda sakit, ya kan? Anda sakit. Enggak berobat. La ilaha illallah. Dosa. Itu dosa. Menurut pendapat yang muktamad itu dosa. Dan memang dosa, harusnya dosa. Nah, terus gimana? Itu ada cerita Nabi Ibrahim. Ya kan, pernah nggak dengar cerita Nabi Ibrahim ketika beliau dilempar ke dalam api, datang malaikat kan? Terus malaikatnya bilang, nawarkan. Sebelum beliau dilempar, ketika beliau masih diikat itu, ketika hendak dilempar, malaikat nawari, malaikat penjaga buah awan atau apa itu ya, penurun hujan atau gimana gitu, nawari. Wahai Nabi Allah atau wahai ya Khalilullah, mau nggak kamu apinya ini tak padamkan, tak turunkan hujan deras, padam. Itu kan kasab kan? Kasab kan itu. Berarti kan artinya Nabi Ibrahim bisa menghindari dirinya dari api dengan kasab itu tadi, dengan usaha. Sehingga Nabi Ibrahim tidak perlu, kan Nabi Ibrahim juga nggak tahu kalau, ya Allah alam ya,
Allah alam. Pokok intinya Nabi Ibrahim tidak menerima tawaran ini siapa? Malaikat. Nah ini bagaimana? Nah kata para ulama, ahwalnya orang-orang tertentu, khususnya para nabi, itu ada dua. Mereka punya dua ahwal. Kadang-kadang para nabi ini atau orang-orang tertentu ini taghallaba alaihil haqiqah. Kadang mereka itu sedang taghallub itu ya sedang dikuasai oleh haqiqah yang mantap, sehingga bahkan nggak perlu doa. Jadi ketika berhadapan dengan sesuatu tidak kasap sama sekali, bahkan doa pun tidak. Karena dia tahu bahwa Allah tahu keadaan saya semacam ini dengan ilmunya, walaupun saya nggak minta Allah tahu, dan saya yakin Allah pasti bantu saya karena saya ada di jalan yang benar, kira-kira begitu. Lah ketika sedang halnya semacam ini nggak bisa disalahkan. Kadang juga Nabi Ibrahim taghallaba alaihi syariah, dan seringnya para nabi semacam itu, taghallab alaihi syariah. Nah ini penting ketika kita ngaji akidah semacam ini, harus diluruskan hal-hal yang semacam ini supaya orang nggak salah paham. Syariat tetap penting. Jadi hakikat itu untuk keimanan. Kita yakinnya seperti itu. Tapi apa yang kita lakukan itu harus berdasarkan syariat, karena syariat perintah Allah. Syariat juga perintah Allah. Ya, ada satu kisah yang bagus sekali dan saya suka sekali dengan kisah ini. Jadi ada pencuri. Ada seorang pencuri. Pencuri sapi atau kerbau atau kambing begitu, saya lupa. Ya kan? Tapi pencurinya ini tidak ditemukan. Pencurinya tidak ditemukan. Tiba-tiba ada seorang wali Allah. Dia bilang, pencurinya fulan. Katakanlah Zaid pencurinya. Loh, kamu tahu dari mana? Saya dikasyaf oleh malaikat atau oleh Allah begitu, bahwa pencurinya adalah fulan. Ini wali besar ini bilang. Akhirnya dibawa ke pengadilan. Ditanya fulan si Zaid ini, kamu mencuri nggak? Nggak ngaku dia. Enggak, saya nggak mencuri. Loh, kamu dikasap sama siapa? Wali ini, bahwa kamu mencuri. Enggak, saya nggak mencuri, itu nggak mau ngaku. Akhirnya didatangkan ahli fikih, ahli syariat. Ya Syekh, ini gimana nih? Ada orang, dia mencuri tapi nggak mau ngaku. Emang ada buktinya? Apa bukti bahwa dia mencuri? Dia kan nggak ngaku. Apa bukti dia mencuri? Ada saksinya nggak? Nggak ada sih. Lah terus kok bisa diputuskan mencuri? Ya ini hasil kasyafnya Syekh Fulan ini, yang seorang wali Allah ini. Oh, nggak bisa. Secara syariat itu, hukum itu nggak bisa lewat kasyaf-kasyapan. Kasyaf. Kasyaf itu tidak bisa dijadikan sebagai bukti. Yo repot. Zidane kasyaf terus tiap hari. Wah, yo repot semua kasyaf. Jadi nggak boleh kasyaf. Akhirnya, kalau gitu oke. Dia tidak dihukum. Tapi walinya ini ngotot. Kamu menolak hasil kasyaf saya ya? Meragukan kasyaf saya kamu. Terus akhirnya walinya bilang gini, oke gini aja, Pak Hakim. Kalau misalnya saya benar, maka nanti si ahli fikih ini akan ditenggelamkan oleh Allah ke bumi. Saya pengen menunjukkan bahwa saya itu kekasih Allah, saya itu benar. Betul. Ditenggelamkan ke bumi. Separuh kakinya, setengah kakinya. Si ahli fikihnya gimana? Ahli fikihnya tetap kekeh, enggak. Saya tetap ada di jalan syariat. Tetap kasyaf kamu enggak kepake. Ya Allah, tenggelamkan dia lagi, ya Allah, ditenggelamkan lagi sampai separuh badan. Gimana? Kamu mau mengakui kasyaf saya enggak? Enggak, saya tetap enggak mau ngakui. Ya Allah, tenggelamkan lagi, ya Allah, ditenggelamkan sampai leher. Akhirnya ahli fikihnya ini doa, ya Allah, kalau sampai engkau mengabulkan permintaan kasyaf ini, maka syariatmu di dunia akan runtuh, ya Allah. Langsung si ahli fikihnya ini balik lagi. Jadi maksudnya apa? Allah alam ya, ini kisahnya benar apa enggak, tapi banyak ditulis di beberapa kitab. Tapi yang ingin saya tunjukkan adalah bahwa berhukum dengan syariat itu penting sekali. Berhukum dengan syariat itu penting sekali. Karena syariat perintah Allah. Jadi kalaupun misalnya ada wali, ini penting ini. Kalau ada wali, ngaku wali sampai bisa terbang segala macam, kok dia melanggar syariat, kita tetap katakan dia berdosa. Walaupun dia wali, urusanmu. Saya menghukumi kamu dengan secara zahir. Ada wali sakit nggak mau berobat. Gimana ini? Pikiran dewe. Oke. Kemudian Bismillah. Faqad bayana laka tadammunu qawli la ilaha illallah lil aqsam ats-tsalatsah allati yajibu 'alal mukallaf ma'rifatuha fi haqqi maulana jalla wa 'azza
Dengan begini maka menjadi jelas bagi kamu bahwa kalimat la ilaha illallah ini isinya atau berisi 3 macam hal yang wajib kita yakini. Yang ada pada Allah. Apa itu? Ma yajibu fi haqqi ta'ala wa ma yastahil wa ma yajuz. Yani sifat wajib, sifat mustahil dan jaiz. Wa amma qauluna Muhammadur Rasulullah. Adapun Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadkhulul iman bil anbiya wal malaikah wal kutub as-samawiyah. Maka masuk apa? Samiyat semua ini kan. Beriman pada semua para nabi, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab samawi, hari akhir. Li'annahu alaihi salatu wassalam ja'a bi tasdiqi jami'i dzalika kulli. Karena para nabi itu datang dengan mentasdik, membenarkan atau membawa keyakinan-keyakinan semacam ini. Termasuk kita wajib meyakini bahwa malaikat itu di dalam Al-Qur'an kita malaikat itu maksum. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak mungkin melanggar perintah Allah sedikit pun. Lah bagaimana dengan kisah di dalam Al-Qur'an itu? Harut Marut itu gimana kisahnya? Harut wa Marut itu loh. Mengajarkan sihir itu loh. Wa ma yu'allimani min ahadin. Fala takfur. Terus wa ma kafara sulaiman kana. Terus pokoknya intinya Harut Marut itu ya. Ya kan? Intinya Harut Marut di kisah itu ya. Di ayat itu juz 3 itu kalau enggak salah. Juz berapa? Juz 1 ya, sorry. Allah Habib. Ini orangnya. Pojok berapa itu? Oh itu pojok atas. Wah, Masya Allah. Sebelum juz 2. Sebelum juz 2. Oke, show. Harut Marut itu dikisahkan itu dua orang malaikat yang dia ngajari sihir. Loh ini ngajari sihir kan termasuk perbuatan yang maksiat kira-kira begitu. Bagaimana? Maka para ulama Ahlussunnah ketika mentafsiri Harut Marut itu pertama mereka mengatakan kisah-kisah Harut Marut yang ada di dalam Israiliyat itu semuanya dusta. Bahwa Harut Marut sebagai malaikat mengajari sihir dalam Al-Qur'an itu benar. Nah, cuman ngajari sihirnya ini bukan untuk lali tu ta'allam, bukan untuk diajarkan untuk diamalkan, bukan untuk nyantet orang, bukan untuk semar mesem itu ya, pelet, bukan untuk melet segala macam, bukan, tapi untuk apa? Litahdzir, untuk menjauhkan manusia dari sihir yang pertama. Jadi diajari sihir itu semacam ini. Nah, cara menghindari sihir kamu membaca ABCD gitu loh. Jadi diajari cara apa? Menghindari sihirnya. Yang kedua, untuk membedakan antara sihir dengan mukjizat. Ini penting. Jadi mereka Harut Marut itu dua malaikat yang Allah utus untuk ngajari manusia sihir agar bisa dibedakan antara mukjizat dengan sihir. Karena kemarin kita sudah bahas bukti kebenaran para nabi itu mukjizat. Ketika tiba-tiba ada tukang sihir ngaku nabi, mendatangkan sihir, orang nggak bisa bedakan tuh. Ini juga amrun khariq lil adah, kira-kira begitu. Walaupun kita kemarin sudah jelaskan bahwa sihir itu bukan amrun khariq lil adah, dia bisa dipelajari. Ada kursusnya. Bahkan ada kitabnya, Syamsul Ma'arif. Nah, Kalau mukjizat itu tidak bisa dipelajari. Dia betul-betul amrun khariq lil adah. Nah, Harut Marut ini dua malaikat yang Allah utus untuk apa? Ngajari. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah ketika ada ayat-ayat yang mengindikasikan malaikat itu semacam ini atau para nabi semacam ini, wajib ditakwil. Seperti kemarin ada ayat yang mengindikasikan nabi berbuat keliru, ya wajib ditakwil. Ditakwil. Paham ya? Oke. Kemudian langsung aja. Wa yukhadhu min wujubu sidqir rusul alaihi wassalatu wassalam istihalatul kadhibi alaihim. Dari Muhammad Rasulullah juga kita bisa menyimpulkan bahwa semua para nabi itu wajib bersifat siddiq. Dan sudah kita jelaskan apa itu siddiq kemarin. Wastihalatul kadhib alaihim, dan mustahil mereka dusta. Kenapa? Wa illa lam yakunu rusulan umana'a limaulanal alim bil khafiyyati jalla wa azza. Kalau sampai mereka tidak siddiq, mereka dusta, maka mereka tidak akan menjadi utusan-utusan Tuhan atau utusan-utusan Allah yang diberi amanah untuk menyampaikan rahasia-rahasia wahyu. Yani bil khafiyat, yakni khafiyat minal wahyi. Padahal mereka itu diberi amanah atau diberi kepercayaan untuk apa? Untuk menyampaikan wahyu. Kok sampai dia bohong? Maka harusnya Allah tidak layak menjadikan mereka sebagai utusan dong. Sekarang misalnya utusan presiden.
ketahuan bohong, kira-kira sama presiden diapakan? Dikasih duta. Dipecat dong, harusnya dipecat. Atau enggak mengundurkan diri mengundurkan diri dari utusan presiden. Oke, terus li'annahum ursilu liyu'allimun nasa bi aqwalihim. Kenapa? Wastihalatu fi'lil manhiyati kulliha. Dan mustahil para nabi itu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Li'annahum ursilu liyu'allimun nasa bi aqwalihim. Karena para nabi itu diutus untuk ngajari manusia, mengajari semua manusia bi aqwalihim wa af'alihim wa sukutihim. Diajari dengan qaul, perbuatan dan takrirnya. Fayalzamu alla yakuna fi jami'iha mukhalafatun li amri maulana jalla wa azza alladhi ikhtarahum ala jami'i khalqihi wa aminahum ala sirri wahyihi. Sehingga tidak mungkin mereka itu menentang hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, karena mereka itu mengemban itu tadi, mengemban amanah. Wa yukhadhu minhu jawazul aurat al-basyari alaihim, dan diambil dari sini juga nabi itu apa? Jaiz bagi para nabi memiliki aurat basyariah. Tentu saja aurat basyariah yang tidak sampai apa? Mencederai keagungan beliau, dan kemarin sudah kita jelaskan. Idzaka layak daufi risalatihim. Karena yang namanya aurat basyariah itu tidak mencederai para nabi. Wa uluwi manzilatihim indallah, dan tidak mencederai tingginya derajat mereka di sisi Allah. Bal dzaka mimma yazidu fiya, bahkan aurat basyariah itulah yang membuat derajat para nabi itu semakin tinggi di sisi Allah. Kenapa? Ya ketika nabi sakit, akhirnya pahalanya digandakan, ya kan? Dan seterusnya. Nabi juga diuji dengan umatnya, diuji dengan keluarganya, dan seterusnya. Dengan begitu derajatnya nabi semakin tinggi. Nah, kalau nabi nggak pernah merasakan sakit, nggak pernah ini, jadi setengah dewa kira-kira begitu ya. Nabi itu setengah dewa, justru itu apa? Nggak keren. Nah, yang keren itu nabi yang makan, minum, ke pasar, punya istri, tidur, tapi tetap tapi dengan itu semua kedekatannya dengan Allah itu luar biasa. Itu keren. Kalau kayak malaikat malah nggak keren kan? Malah nggak keren itu maksudnya adalah malaikat itu pantas saja mereka tidak wajar mereka tidak maksiat. Karena apa? Nggak punya nafsu. Tapi para nabi tetap diberi nafsu, tapi tetap taat, nggak pernah maksiat tuh. Keren mana coba? Paham ya? Sehingga dengan begini jumhur ahlussunnah menyatakan bahwa para nabi itu, semua para nabi itu lebih mulia daripada malaikat. Ada khilaf, walaupun ada khilaf. Tapi jumhur ahlussunnah mengatakan apa? Semua para nabi itu lebih utama, mulia daripada semua malaikat. Dan khilafnya panjang sekali. Allahu a'lam. Mana tadi? Faqad bana laka tadammunu kalimatai syahadah ma qillati hurufiyya li jami'i ma yajibu 'alal mukallaf ma'rifatuhu min aqaidil iman fi haqqi ta'ala wa fi haqqi rusuli alaihi wassalatu wassalam. Dengan begini menjadi jelas bagi kamu bahwa dua kalimat syahadat meskipun kalimatnya itu pendek tapi berisi seluruh pokok-pokok akidah iman. Baik yang ada pada Allah maupun yang ada pada Rasul alaihi wassalatu wassalam. Wala'allaha liikhtisariha ma'ashtimaliha ala ma dzakarnahu ja'alaha asy-syar'u tarjamatan ala ma fil qalbi minal Islam. Barangkali karena ringkasnya kalimat ini tapi juga mengandung makna-makna yang luar biasa ini, akhirnya syariat menjadikan kalimat ini sebagai tarjamah keimanan seseorang. Orang kalau mengaku iman, mengaku Islam, menerjemahkan apa yang ada di hatinya itu, menerjemahkan keimanan yang ada di hatinya itu menggunakan kalimat syahadat. La ilaha illallah. Walam yaqbal min ahadin al-iman illa biha. Dan tidak ada satu orang pun yang imannya diterima kecuali dengan dua kalimat syahadat itu. Tapi nanti ini akan kita bahas. Apakah orang itu ketika disebut beriman wajib mengucapkan kalimat syahadat? Nanti akan kita bahas khusus. Fa'alal aqil ayyukthira min dzikriha mustahdhiran limah tawat alaihi min aqaidil iman. Ini terakhir aja. Oke, kita bahas satu pasal khusus. Khusus di kata-kata beliau walam yakbal min ahadin al-iman illa biha. Seolah-olah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul itu menjadi syarat sahnya iman. Di sini Syekh Faudah rahimahullah beliau memasukkan satu bab, yakni babun fi bayani ma'nal iman wal Islam. Apa perbedaan antara iman dan Islam?
Jumhur Maturidiyah, saya ringkaskan aja. Jumhur Maturidiyah, mereka menganggap antara iman dan Islam itu mutaradif. Sama, tidak ada bedanya. Jumhur Maturidiyah dan ba'dul muhaqqiqin minal Asy'ariyah. Tapi Jumhur Asy'ariyah mengatakan beda. Iman dan Islam itu beda. Apa bedanya? Mafhumul iman syar'an tasdiqul qalb bikulli ma jaa'a bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minad-din bid-darurah. Iman itu secara syariat maknanya adalah kita mentasdik hal-hal yang maklum minad-din bid-darurah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu iman, tasdik. Tasdik itu pakai ucapan atau cukup hati saja? Hati. Cukup hati. Makanya Imam Sa'duddin Taftazani dalam Syarah Qawaid Nasafiyah beliau mengatakan wa dhahaba jumhurul muhaqqiqin ila annahu ay al-iman at-tasdiq bil qalb. Iman itu tasdik bil qalb. Wa innamal iqrar pakai lisan, mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. Wa innamal iqrar syartun li ijra'il ahkam fid dunya. Nah, jadi iqrar itu hanya sebagai syarat orang ini nanti di dunia diberlakukan pakai hukum-hukum Islam. Kalau dia mati disolati, dikuburkan di pekuburan muslim dan seterusnya. Nikah yo pakai syarat-syaratnya dan seterusnya. Bukan syarat iman, tapi syarat diberlakukannya hukum-hukum Islam. 5 anna tasdiq bil qalbi amrun batin. Karena yang namanya iman, yang itu artinya tasdik itu adanya di hati. Amrun batin, sesuatu yang batin. La budda lahu min alamah. Lah untuk menunjukkan sesuatu yang batin ini harus pakai alamah, pakai tanda-tanda. Tanda-tandanya itu dengan mengucapkan. Syuf, faman saddaqa biqalbihi wa lam yuqir bilisanihi. Orang yang sudah tasdik di hatinya walaupun tidak ikrar menggunakan lisannya, fahuwa mu'min indallah, di sisi Allah mukmin. Wa in lam yakun mu'minan fi ahkamid dunya, hanya saja untuk ahkam dunia dia tidak diberlakukan hukum-hukum iman. Makanya di sini ada khilaf nanti, apakah Abu Thalib itu imannya Abu Thalib itu, atau apakah paman Nabi Abu Thalib itu beriman atau tidak? Ada khilaf panjang sekali. Nah, kemudian penting juga untuk kita ketahui bahwa nah ini juga penting. Walaupun iman itu cukup dengan qalb, tasdik dengan qalb. Kalau ada orang dia sudah dia tidak pernah ikrar, tapi hatinya itu tasdik. Hatinya tasdik tapi nggak pernah ikrar. Kok dia diminta saat masih hidup ya? Kok dia diminta untuk ikrar, dia tidak mau, menolak. Fala yang fa'uhu tasdiquh. Maka tasdiknya tidak manfaat. Ini penting ini. Jadi kalau misalnya ya ada orang nggak pernah ikrar, tapi nggak pernah diminta juga. Jadi dia iman di hati saja. Ada nggak? Ya barangkali ada, Allah alam. Iman di hati saja. Iman nggak pernah ikrar. Maka imannya sah indallah. Tapi fi ahkamid dunya dia dihukumi seperti orang kafir. Tapi kok misalnya ada orang, kayaknya orang ini sudah ikrar tapi nggak mau, kayaknya orang ini sudah tasdik di hati tapi nggak mau ikrar, diminta ikrar. Kok dia nolak, maka tasdiknya nggak manfaat. Tasdiknya tidak manfaat. Kecuali jika illa ayyakuna layak dur alan nutki. Kecuali kalau dia emang nggak mampu ngucap bisu misalnya, bisu yo nggak mampu. Tapi walhasil annal abi al mumtani minan nutki kafir wal ajiz ma'dzur. Orang yang menolak ikrar karena menentang maka dia kafir. Walaupun hatinya tasdik, nggak manfaat tasdiknya. Tapi kalau ada uzur, bisu misalnya, ya ma'dzur. Mafhum ya? Dia mengingkari akan dilapatkan. Hah? Kan dia disuruh ikrar. Dia nggak ikrar, atau mungkin ikrarnya sebaliknya. Tapi dia ingkar dari ikrar yang tadi. Gimana? Dia disuruh ikrar atas disuruh syahadat lah. Dia mau. Cuman dia malah mengatakan sebaliknya. Cuman yang sebaliknya itu dia mengingkarinya. Gimana sih ini soal bisa kayak gini, nggak mungkin kondisinya dia disuruh syahadat. Yes. Namun kondisinya nggak mungkin kan. Yes. Dia malah enggak, saya nggak mau syahadat. Yeah. Nah padahal dia sendiri orangnya tasdik, dia Yeah. dia tasdik dan dia nggak mau syahadatnya karena suatu kondisi. Yes. Tapi Yes. nah, dia mengingkari. Iya ya. Itu sama kayak sahabat yang dia dipaksa untuk
keluar dari Islam itu kan. Ya, ikrar kepada kafar, kekufuran, padahal hatinya masih mutmainnun bil iman. Kalau itu sah, itu ma'dzur itu. Karena ada uzur, maka dia ma'dzur. Yang jadi masalah itu dia di aman-aman saja. Kalau dia ikrar malah dapat privilege misalnya kan. Maksudnya kalau di Indonesia itu kan muslim itu kan privilege. Di Indonesia itu muslim privilege. Nah, jadi dia disuruh ikrar nggak mau ya, layang tasdikuhu, nggak manfaat, layang fashi. Oke. Hah? Yes. Oh berarti ini masih khilaf di antara ulama. Ya makanya ketika membahas imannya Abu Thalib itu perlu kita bahas apakah dia itu ma'dzur apa enggak, gitu-gitu kan. Terus makanya khilafnya berkisar di begitu-begitu. Ya termasuk khilaf dari usulnya ya, apakah iman itu syarat iman itu harus qaul wal amal, karena ada yang mensyaratkan qaul, ada yang mensyaratkan amal. Tapi kan tadi kita ambil satu pendapat Ahlus Sunnah yang pendapat yang sahih menurut Imam Taftazani bahwa iman itu cukup tasdik. Tentu saja dari sini saja sudah ada khilaf sebetulnya gitu lah. Jadi khilafnya itu sejak di masalah ini. Apakah gimana itu kata di Jauharatul Tauhid itu? Wa'rifil imana bit tasdiki. Terus ya, lupa saya. Ya itulah. Fa'alal aqil ayyukthira min dzikriha mustahdhiran limah tawat alaihi min aqaidil iman. Maka orang yang berakal hendaknya memperbanyak zikir dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mustahdhiran limah tawat alaihi min aqaidil iman, sambil berupaya menghadirkan makna-makna yang barusan kita bahas tadi, hatta tamtazi jama'a ma'naha bilahmihi wa damihi, sampai makna-makna ini betul-betul mendarah daging. Fa innahu yara laha minal asrar wal ajaib insyaallah. Kalau dia sudah mendarah daging terhadap makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini, maka insyaallah dia akan melihat apa? Keajaiban-keajaiban, rahasia-rahasia yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ma la yadkhulu tahta hasrin, yang tidak bisa dibayangkan atau yang tidak terbatas. Wabillahi taufik la rabba ghairuhu wa la ma'buda siwah. Hanya Allah lah, atau semoga Allah memberi kita taufik. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang berat disembah selain Allah. Ada yang ditanyakan nggak? Bang, Ya. Hukum ini nyatetin haromi apa bang? Yang maksudnya mempelajari sihir untuk pesantren. Belajar sihir untuk menyihir, untuk membalas sihir, atau itu khilaf para ulama. Berpenjahat lah bang. Ya. Khilaf ya. Yes. Khilaf. Ada yang bilang makruh, ada yang bilang boleh asal digunakan cara-cara yang benar. Tapi tentu saja tidak boleh misalnya dia harominya itu kan cuma mencuri kan. Terus kamu santetnya bunuh, lah itu nggak boleh. Karena orang mencuri itu ada hadnya dalam Islam gitu loh. Kalau bunuh boleh balas bunuh. Ya kalau bunuh balas bunuh, tapi harus ke hakim juga. Repot. Kalau udah masuk ke fikih itu repot. Misalnya dia bunuh saya, maka saya ganti balas bunuh dia pakai santet. Oh, harus di pengadilan dulu itu, pengadilan. Dibuktikan bahwa dia betul-betul membunuh dengan amdin, pembunuhan sengaja. Karena siapa tahu dia nggak sengaja, atau syibu amdin misalnya. Sehingga dia hanya wajib bayar diat, nggak berat dikisos. Oh itu kalau dalam fikih harus memenuhi tahap-tahap itu. Sudah selesai semua, apakah boleh dibunuh pakai santet? Khilaf lagi nanti. Cuma kalau sesuai dengan ajaran fikih berarti boleh kan menggunakan sihir? Khilaf. Masih hilang. Bahasa kita. Kenapa? Bahasa kita. Iya, ini bahasa kita, jangan ke fikih. Di pondok dulu kan ini ada amalan-amalan zip yang katanya bisa buat bunuh orang. Pernah dengar ya? Iya. Nah itu gimana? Orang bunuh pakai zip itu statusnya dia Sebetulnya gini loh ya, sebetulnya gini. bunuh nggak maksudnya? Iya, hizib Dia itu. dilakukan Iya. hukum bagi orang yang membunuh. Enggak, jadi hizib itu tidak seperti santet. Santet yang menggunakan bantuan jin segala macam ya. Hizib itu kan doa. Jadi sebetulnya hizib itu sama seperti kita zikir, doa minta sama Allah, minta pertolongan Allah, ya Allah. Kalau memang orang ini betul-betul zalim kepada saya dan dia layak mati, matikan segera ya Allah. Kira-kira begitu. Jadi hizib itu doa. Lah kebetulan doanya sesuai dengan ajalnya kan begitu. Kalau sampai mati betulan kan berarti sesuai dengan ajalnya. Nah, sehingga nggak bisa orang itu
menghizib terus kena had itu nggak bisa. Allah alam. Kenapa Tuhan berakhir di nama Allah? Kenapa Tuhan berakhir di nama Allah? Ya, maksudnya kenapa dinamain Allah? Oh, ya kalau itu kan dari syar'i kan. Syariat yang apa? Kan Tuhan itu punya Al-Qur'annya dulu di tasbih. Oh iya, iya jelas. Kan kemarin sudah saya jelaskan. Ketika kita membuktikan Tuhan itu wujud, itu hanya membuktikan Tuhan ilah. Ilah itu masih umum. Belum ke satu sosok tertentu. Lah untuk sampai ke Allah itu gimana? Tasdik nabinya dulu. Nabi Muhammad benar. Ketika Nabi Muhammad benar, otomatis semua isi kitabnya benar, termasuk isi kitabnya adalah memberitakan bahwa Tuhan itu namanya Allah. Dia sifatnya A, B, C, D dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Hah? Apa gimana? Sisi Masih bilang kafir loh. apa? Ulangi pertanyaannya. Hah? Yes. Itu kan berarti kita menafikan Tuhan. Berarti kita mengatakan tidak ada Tuhan. Berarti kita ada yang dulu. Enggak, itu salah, pemaknaan yang salah. Ada orang yang bilang gini, ketika orang mengucapkan la ilaha illallah, itu kan, ketika orang mengucapkan la ilaha illallah, kok berhenti di la ilaha? Itu berarti apa? Berarti dia jadi ateis karena dia menafikan Tuhan. Makanya kan gini, di antara di dalam aturan fikih itu ketika ada orang wafat, ya kan? Ketika ada orang wafat, ketika sudah dekat itu sakaratul mautnya, jangan la ilaha illallah secara sempurna, cukup Allah saja. Karena khawatirnya ketika ditalkin la ilaha illallah baru sampai la ilaha mati. Nah, cuman begini, para ulama mengatakan enggak begitu. Ini memang ya pilihan sebagian ulama memang seperti itu. Supaya mudah tinggal mengucap satu lafaz aja sebelum mati. Tapi alasannya bukan karena ketika dia berhenti di la ilaha otomatis kafir, enggak. Kenapa? Karena yang namanya iman itu tasdik fil qalb. Tasdik fil qalb itu sudah mustahdir hatta sebelum dia mengucapkan la ilaha illallah. Jadi makanya tadi penting ini saya jelaskan bahwa ucapan la ilaha illallah itu hanya untuk takbir saja. Takbir apa yang ada di hati. Innamal kalamu la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Jadi kalam yang kita ucapkan dari lisan itu hanya untuk menunjukkan, mentakbirkan apa yang ada di hati. Lah iman itu tasdik fil qalb. Kalau misalnya kayak gitu, berarti nggak ada orang ngucapin la ilaha illallah sebelum illallah, kita boleh hukumin dia sebagai orang kafir. Gimana? Kalau misalnya kayak gitu kasusnya. La ilaha. Jadi kalau ada orang mungkin ngucapin la ilaha illallah sebelum illallah, kita bisa hukumin dia kafir. Ya enggak dong. Ya, kok bisa kan? Tadi hatinya, dia nggak tahu tadi. Kan secara zahir dia mengatakan tidak ada Tuhan. La ilaha. Kan ada Hari ini bilang la ilaha. murtad kan sebatas ketika dia menampakkan fi'lin qaulin amal Besoknya apa? yang diporin kalau dia itu Ah. bukan Tuhan. Ya murtad bil qaul, murtad bil af'al. Terus apa? Masa orang mengucap la ilaha, orang muslim cuman mengucap la ilaha tok. Nah, sebelum dia mengucapkan ilallah, Hah? kita udah bisa menghukum dia kafir. Ya enggak dong, enggak gitu. Enggak, gini. Yo, Kalau misalnya hancur semua ini. usul ini Hah? ya, usul. Gini. Ekstrim aja. Enggak, bukan gitu. Itu kesalahpahaman terhadap itu tadi loh. Jadi gini, orang itu bisa gini ya, penting ini. Ini pembahasan fikih. Kafir menghukumi orang kafir atau tidak kafir? Syuf, menghukumi orang kafir atau tidak kafir itu harus lewat pengadilan. Enggak boleh dengan mujarad ucapan, mujarad fi'il terus kita hukumi dia kafir. Enggak bisa. Walaupun lawazimnya kafir, tapi harus lewat pengadilan karena dengan di pengadilan nanti dia dimintai keterangan. Dia dimintai dimintai bayina, dia disuruh klarifikasi. Makanya menghukumi kafir atau tidak kafir itu bukan urusannya mutakalim. Mutakalim hanya menunjukkan bahwa kalammu ini, kata-katamu ini yastalzim kufro. Bisa berkonsekuensi kafir. Untuk menghukumi dia kafir atau tidak kafir sehingga layak dihad atau tidak, itu siapa? Hakim. Itu hakim. Dan di hakim nanti nggak terus baru ngucap la ilaha kan. Nah, enggak tidak begitu, dimintai keterangan. Bahkan kalaupun dia terbukti kafir, dia disuruh istitabah dulu. Gitu loh. Jadi menghukumi kafir itu, saya lagi ya, menghukumi kafir itu tugasnya qadhi, tugasnya hakim, bukan tugasnya manusia. Mutakalim enggak ada. Tugasnya mutakalim itu bukan menghukumi kafir, tapi mengatakan bahwa kalam Anda ini yastalzim. Lawazim dari kalam Anda ini kafir.
Jadi kalau ada orang ngomong bahkan ya misalnya ya, ada orang yang mengucapkan kata-kata yang secara zahir jelas-jelas kafir secara zahir. Yesus adalah Tuhan saya misalnya begitu. Ya barusan saya mengucapkan kafir nggak saya kira-kira? Ya enggak lah. Kenapa? Ada korinahnya, taklim. Ketika orang mengucapkan la ilaha, mau mengucapkan la ilaha illallah baru la ilaha. La ilaha, nggak bisa dihukumi kafir. Ada korinahnya. Apa? Sebelumnya dia beriman. Itu korinah. Korinah yang iya untuk menghukumi kalam seseorang itu ya butuh korinah-korinah semacam itu. Baca kafir karena baru la ilaha. Ya enggak gitu. Paham ya? Allah alam. Jadi Muhammad Rasulullah masukkan sifat wajib Nabi dan jais. Yes, jais mustahil. Kayaknya aku nggak ada sifat jais. Dan saya ngeliatnya kayaknya nggak ada sifat jais. Ini Mas gini ya. Gimana? Kan rata-rata kan di hukum sifat wajib kan misalnya amanah aja. Kalau misalnya Nabi tidak menyampaikan, kalau misalnya Nabi tidak amanah berarti mewajibkan sesuatu yang tidak amanah. Jadi mewajibkan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Yes. Atau Nabi wajib amanah. Sidik juga gitu kalau misalnya Nabi tidak sidik berbohong berarti mewajibkan berbohong. Dan berbohong itu tidak Yes. dan tapi Ya, paham. Nah, sama juga di apa tadi? Mustahil. Jais. Oh, jais, oke. Kalau misalnya Nabi nggak lupa misalnya, maka tidak akan ada ketentuan sholat yang lupa. Artinya Nabi tidak menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Artinya kalau misalnya kayak gitu berarti manusia tidak. Enggak gini sih, bentar. Kayaknya ada sesuatu yang makhluk di situ. Lupanya Nabi, kemarin sudah saya jelaskan. Lupanya Nabi itu bagian dari tasyrik. Nabi memang, makanya Nabi kan pernah bersabda gini. Lam angsa lakin unassa li asunna. Aku itu nggak lupa sebetulnya, tapi memang sengaja dibuat Allah lupa li asunna supaya nanti jadi sunnah, supaya jadi syariat. Sehingga lupanya Nabi itu harus kita takwil. Itu ingat ya, lupanya Nabi itu bukan sifat jais, bukan arat basyariah itu. Itu bagian dari amanah. Arat basyariah itu kayak makan gitu loh. Makan, tidur, minum. Sakit alat basyariah. Arat basyariah. Nah, kalau misalnya Nabi nggak sakit, Nabi nggak akan mengeluarkan hukum yang berkaitan dengan sakit. Ya makan juga sama. Kalau Nabi nggak makan, nggak ada sunnah-sunnah yang berkaitan dengan makan. Semua. Oleh karena itu, Ya makanya akhirnya para ulama mengatakan bahwa sebetulnya perbuatan Nabi itu ya duru baina sunnah wal wajib. Perbuatan Nabi itu kalau nggak sunnah ya wajib. Nggak ada mubah itu nggak ada bagi Nabi karena semua perbuatan Nabi itu ditasyrik. Semuanya begitu. Akhirnya begitu. Tapi secara zahir, arat basyariah ini, nah ini yang penting ini. Arat basyariah ini untuk pertama tidak sampai Nabi itu disifati dengan sifat uluhiyah, bahwa Nabi itu tetap manusia, dia bukan Tuhan. Itu satu. Tidak menyamakan Nabi dengan Tuhan, itu satu. Yang kedua, li ta'zimil ajri tadi, supaya Nabi ini derajatnya semakin naik di sisi Allah. Karena dengan diberi arat basyariah, maka akhirnya apa? Akhirnya Nabi itu ya ada sakitnya, ada ujiannya, segala macam. Yang hidupnya penuh dengan ujian, tentu derajatnya lebih tinggi di sisi Allah daripada yang hidupnya nggak ada ujiannya sama sekali. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui bahwa arat basyariah itu masuk ke Muhammadur Rasulullah dalam arti bahwa karena Nabi Muhammad itu utusan Allah, maknanya Nabi Muhammad ini harus orang yang mulia. Di antara kemuliaan itu Nabi punya arat basyariah. Karena dengan arat basyariah maka Nabi derajatnya lebih tinggi di sisi Allah. Kira-kira begitu. Karena mengingkari arat basyariah itu mengingkari musyahadah, mukabaroh. Para sahabat melihat Nabi tidur, para sahabat melihat Nabi makan dan seterusnya. Saya nggak mengingkari adanya alat basyariah pada Nabi. Cuman yang saya ingkar itu bukan ingkar, itu saya coba itu. Ya alat basyariah bagi Nabi itu nggak jais, wajib bagi Nabi. Nggak jais. Ya kalau dilihat dari perspektif bahwa Nabi itu litasyrek, libayani syariah, maka semua alat basyariahnya itu ya libayani syariah. Tapi pertanyaan sekarang misalnya, alat basyariah kalau disebut wajib dia masuk apa? Sidik, amanah, amanah karena kalau misalnya Nabi tidak menyampaikan ya. itu maka Nabi tablik juga bisa atau bisa di situ bisa ada tiga itu.
Kalau misalnya diamankan berarti Nabi tidak. Tapi kan masalahnya sejak awal para ulama itu mendefinisikan amanah itu adalah amanah itu artinya tidak berbuat dosa. Ya kan? Terus mendefinisikan tabligh itu apa yang ditabligh? Yang ditabligh wahyu. Definisi tabligh itu loh ya. Kecuali kalau Anda mau merubah definisi. Fal khulfu lafdhiyun. Kalau Anda merubah definisi tabligh ya terserah. Tapi para ulama mengatakan yang dimaksud tabligh ini adalah Nabi wajib menyampaikan ma umiru bitablighihi. Hal-hal yang memang Nabi diperintahkan untuk mentabligh apa? Wahyu. Karena ada kemarin sudah saya jelaskan juga bahwa ada wahyu yang Nabi bahkan diperintahkan untuk tidak menyampaikan, disembunyikan. Ada wahyu yang Nabi diberi pilihan, mau disampaikan boleh, nggak disampaikan juga boleh. Syariat sholat dalam keadaan sakit ya wahyu juga. Makan wama yang tiqanil hawa in huwa illa wahyu yuha. Enggak yang itiskalkan itu apa toh? Enggak perlu ada arat basyariah. Arat basyariah itu bukan sifat dari Enggak gini. Sifat wajib. Gini, enggak, itu salah paham berarti Anda dengan makna wajib dengan salah paham dengan makna wajib dengan makna jaiz. Makna wajib itu kalau Nabi enggak melakukan itu maka dia tidak layak jadi nabi. Itu makna wajib. Sekarang pertanyaannya, kalau Nabi tidak tidur, tidak makan, tidak minum, apakah dia tidak layak jadi nabi? Itu makna wajibnya. Jadi definisi wajibnya dulu yang kita tegaskan. Hingga a'rad basyariah kita katakan jaiz itu karena memang Nabi itu melakukan itu ya boleh-boleh aja. Lah kebetulan karena beliau itu nabi, semua hal yang beliau lakukan itu bisa jadi contoh. Kalau misalnya sifat arat basyariah yang wajib bagi Nabi, kalau misalnya Nabi nggak makan berarti Nabi bukan Nabi, batal. Hah? Ya enggak, justru enggak. Ya, Justru kalau wajib, iya. Nabi nggak makan, Nabi Yes. bukan Nabi, kalau Iya, enggak layak jadi nabi. Yes, gitu. Definisi wajib jaiznya dulu. Mafhum ya? kalau misalnya ibaratnya berubah, Nabi wajib Gimana? sakit Ah. sekali, Nabi wajib makan sekali itu Ya. itu bukan wajib bagi Nabi. Gimana kok? Apa? Gimana? Kacau. Mafhum ya? Ada sebagian ulama ada yang mengatakan sifat wajib bagi Nabi itu ismah, zakar gitu ya, laki-laki, ismah, maksum. Udah, karena maksum itu sudah memasukkan semua hal di situ. Tablik, Nabi kalau sampai tidak tablik berarti dosa. Ah, sidik itu sidik pertama sidik, kemudian ismah sama zakar, laki-laki. 3 hal ini. Itu sudah mencukupi. Ini thoriqoh aja sekali lagi, ini thoriqoh. Makanya sebetulnya tabligh itu sebenarnya masuk ke amanah bisa juga kan? Tabligh masuk ke amanah. Tapi kenapa kok disendirikan? Ya ini thoriqohnya Imam Sanusi aja. Sahabat saya sama kayak kemarin itu loh. Sifat mustahil bagi Allah. Itu kan banyak yang lawazim sebetulnya. Yang mustahil itu kan lawazim. Tapi kenapa kok dibeda-bedakan? Ya karena dalam konteks kita membahas akidah, mengaji akidah ya harus tafsir. Sehingga ini nanti disebut sebagai ummahatus sifat. Ummahatus sifat. Pokok-pokok dari sifat-sifat wajib bagi Allah dan sifat wajib bagi Rasul. Apakah kita membatasi sifat-sifatnya seperti ini? Ya tidak, jelas. Tapi kita sebut sebagai ummahatus sifat. Allahu a'lam. Bang, yang Allah tidak bertempat tuh, kalau ayat-ayat yang bilang Allah itu dekat itu hakiki apa majazi? Majazi dong. Ya. Allah nggak bertempat nih, ini apa? Gimana kayak amrun itibari gitu atau ada di dimensi lain? Oke. Atau Yes. pertanyaannya ini udah salah gitu? Ya gini, pertanyaannya salah. Maksudnya salah itu begini. Pertama, kita memahami bahwa sesuatu yang wujud apakah harus bertempat atau tidak. Oke. Apakah tempat itu syarat wujud? Tidak. Kita meyakini tidak. Kenapa kok kita sekarang susah membayangkan ada sesuatu yang wujud, zat yang wujud tanpa tempat? Karena kita sudah terbiasa dengan apa? Yes, kondisi kita. Bahwa seolah-olah yang wujud itu butuh tempat dan tempatnya harus 3 dimensi. Padahal, nah ini sebagai
Padahal sekarang itu sudah dibuktikan bahwa ternyata ada ruang yang lebih dari 3 dimensi, ada 4 dimensi. Secara sains dibuktikan. Manusia tidak bisa mengakses. Karena manusia itu hidup di alam 3 dimensi. 2 dimensi bisa nggak diakses manusia? Nggak bisa, apalagi 1 dimensi. Nah, 4 dimensi nggak bisa diakses manusia juga. Artinya, kalau ternyata sudah terbukti bahwa ada alam yang tidak bisa diakses manusia, atau ada ruang yang tidak bisa diakses manusia, maka dengan begitu akal kita tidak menafikan ada wujud yang tanpa ruang sama sekali, tanpa dimensi sama sekali, gitu loh. Jadi itu yang pertama wajib kita jelaskan bahwa tempat itu bukan syarat wujud. Tempat itu bukan syarat wujud, itu satu. Syarat wujud jisim, ya. Syarat wujud jisim. Tempat adalah syarat wujud jisim, ya. Tapi bukan syarat wujud. Lah karena wujud Allah bukan jisim, maka Allah tidak butuh tempat. Satu. Karenanya ayat-ayat yang secara zahir itu mengindikasikan tempat, jarak, dimensi, bagi Allah wajib ditakwil. Kenapa? Kalau tidak ditakwil, kontradiksi. Syuf, perhatikan sekarang misalnya. Dalam suatu hadis dikatakan bahwa Allah di sepertiga malam, atau gini, pertama surat Ar-Rahman itu, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah di arsy. Satu tempat. Kalau kamu artikan itu tempat. Yang kedua, dalam satu hadis sahih dikatakan Allah di sepertiga malam turun ke langit dunia. Sekarang saya tanya, sepertiga malam di Mesir dengan sepertiga malam di Indonesia sama nggak? Orang Muslim apa hanya ada di Mesir? Tidak. Pertanyaan saya, sepertiga malam ketika di Mesir, Allah turun, misalnya secara hakiki. Terus nanti sepertiga malam di Indonesia gimana? Turun lagi. Kalau gitu, karena dunia itu berputar 24 jam, dan selalu ada sepertiga dunianya, dan barangkali kebanyakan ada umat muslimnya, Allah turun terus dong kalau gitu. Lalu terus di arsy-nya kapan? Ayo. Lo enggak? bertentangan ini. Bukan cuma naik turun, bertentangan. Satu. Terus kemudian dikatakan bahwa Allah itu ketika hambanya sujud, Allah dekat kepada hambanya dalam keadaan sujud. Sekarang saya tanya, kalau makna dekat ini kamu artikan tempat juga misalnya. Jadi Allah di mana nih? Katanya di arsy. Sepertiga malam turun. Terus habis itu ketika orang sujud dekat. Lah orang sujud di Mesir ada, di Kairo di Indonesia ada, di Jepang ada. Terus Allah ada banyak dong. Secara akal bertentangan. Maka mau nggak mau harus ditakwil. Pasti itu. Pasti. Kalau yang kata filsafat itu apa tuh? Allah tuh ada di semua tempat. Oke, ya. Itu Jahmiyah. Kalau mazhab zaman dulu ya, itu Jahmiyah. Kalau zaman sekarang itu salah juga. Nggak masuk akal malahan. Lebih tidak masuk akal menyatakan Allah ada di mana-mana. Sekarang saya tanya, ada di mana-mana? Ada di mana-mana? Itu satu atau banyak? Wahdah atau kathroh misalnya? Oke, satu. Berarti Allah ada di mana-mana. Satu, berarti Allah menyatu dengan alam semesta. Wahdatul wujud atau ittihad. Maka kita buktikan bahwa ittihad itu keliru secara rasional. Tidak mungkin ada satu zat itu Allah sekaligus bukan Allah. Ya kan? Kalau kamu mengatakan Allah di mana-mana, berarti Allah itu ittihad pada makhluknya, berarti kita bisa mengatakan benda ini Allah sekaligus bukan Allah karena makhluk. Benda ini makhluk, ya, tapi dia juga ada Allahnya di situ. Berarti dia Allah sekaligus bukan Allah, kontradiksi. Mustahil. Sekali lagi, ini saya cuma jelaskan secara globalnya. Perdebatan di masalah ini panjang sekali. Jadi kalau dibilang Allah itu seperti perasaan atau pikiran, itu sama nggak? Pikiran kan Ya, sesuatu yang ada gini, di dalam. orang itu mengucapkan kalimat itu dalam rangka majas atau hakiki. Itu yang perlu diklarifikasi. Ketika dia mengatakan Allah itu ya seperti pikiran, bimakna hakiki, ya kufur dong. Seperti pikiran itu gimana? Pertama, pikiran itu apa? Apa itu akal? Maksudnya ditakribul faham bahwa ada sesuatu yang tidak butuh tempat, ya kayak pikiran. Oh, alah, ya. Kalau ditakribul faham boleh. Bahkan ini sebagian para ulama, dan saya pernah lihat kajiannya Syekh Husam rahimahullah di YouTube. Beliau bilang bahwa kalau ngomong sama orang awam, kita bahkan kita nggak perlu menjelaskan bahwa Allah itu tidak bertempat. Kalau dikhawatirkan ketika kita mengucapkan itu, orang awamnya nanti malah menganggap Allah nggak ada. Orang awam mengatakan Allah ada di langit, ya udah terserahlah, biarin. Kecuali kalau dia minta kita penjelasan. Tapi selama dia nggak minta penjelasan, dia nggak ada iskal sama sekali. Kata Syekh Husam, ya ini Allah alam. Itu dan beliau nukil Imam Bajuri kalau saya nggak salah, tapi saya belum baca. Kita nggak perlu menjelaskan Allah supaya jangan sampai nanti tiba-tiba muncul iskal, Allah nggak bertempat. Waduh, nggak bertempat, ada nggak ya berarti ya? Jadi
kita malah membuat orang itu yang tadinya iman kepada Allah, membuat malah dia meragukan wujudnya Allah. Lah karena khawatir semacam ini, nggak usah. Nah karena kalian bukan orang awam, yo harus tahqiq. Seenggaknya syibu tahqiq. Allahu a'lam. Ada makna lain nggak selain dua ini? Oh banyak. Dan itu khilafnya panjang itu. Perdebatan makna uluhiyah itu apa? Itu panjang. Yang disebut syahadat faudah ini, itu juga banyak dikritik banyak para ulama juga sebetulnya. Di Hasyiah Dasuki bagus penjelasan mengenai perdebatan makna la ilaha illallah ini. Panjang. Sampun? Oke. Ya semoga belum kita baca sampai selesai ya. Iya, sholawat dan doa itu penting itu. Oke, wabillahi taufiq la rabba ghairahu wala ma'budu siwah nas'aluhu subhanahu wa ta'ala ayyaj'ala bukan ya? Soalnya itu matannya Syekh Said Faudah. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala ayyaj'alana wa ahibbatana 'indal mauti natiqina bi kalimati syahadah alimina biha amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad kullama dzakarahu adh-dzakirun wa ghafala 'an dzikrihil ghafilun wa radiyallahu 'an ashabihi Rasulillah ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin lakal hamdu 'alal iman lakal hamdu 'alal islam lakal hamdu 'alal ilm lakal hamdu 'alal ilm lakal hamdu 'alal ilm lakal hamdu 'alal ilm lakal hamdu 'ala sidqikal kabir lakal hamdu 'ala kulli ni'am adh-dhahirati wal batinah as-sabiqati wal lahiqah dunyawiyyah wal ukhrawiyyah. اللهم زدنا علما زدنا علما زدنا علما زدنا علما زدنا علما زدنا علما زدنا نورا زدنا هدى زدنا بركة زدنا بركة زدنا بركة زدنا إيمانا ويقينا ومهابة وبرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.